Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua dari Media Center Aceh bersama saya Una Arsyad yang akan menghadirkan narasumber dari cabang olahraga dayung dalam penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Adapun press conference pada hari ini dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube di akun Ditjen IKP Kominfo dan di kanal YouTube Gerak Kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang telah hadir bersama-sama kami dan juga rekan-rekan media yang telah terhubung melalui sambungan Zoom, turut menginformasikan dari Media Center Aceh kita menyediakan berbagai macam fasilitas untuk rekan-rekan media yang sedang bertugas, di antaranya tersedia makanan dan snack, terdapat shuttle bus dari Hermes ke Stadion Harapan Bangsa, dan tidak lupa pula arena relaksasi. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya turut mengundang ataupun penghormatan saya kepada Bapak John Saiba sebagai Ketua Harian KONI Papua Barat, kepada Bapak Yan Agus Rambewas selaku Pelatih Cabur Dayung Provinsi Papua Barat, serta sudah ada teman-teman atlet yang juga sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akan menyapa teman-teman atlet pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, ini kita sudah kedatangan para atlet, juga sudah ada pengurus KONI Papua Barat dan juga sudah ada pelatih untuk cabang olahraga dayung, begitu ya. Teman-teman sudah datang jauh-jauh dari Provinsi Papua Barat untuk mengikuti pekan olahraga yang diselenggarakan di Aceh dan juga Sumatera Utara. Baik, sebelumnya kita akan kenalan dulu Bapak, izin saya sudah bertemu pada kesempatan kali ini dengan Pak John Saiba selaku Ketua Harian KONI Papua Barat, sudah ada Pak Yan Agus sebagai pelatihnya, juga ada Pinon Robaha. Selamat datang Pinon. Iya. Kemudian juga sudah ada Sisma Robaha sebagai atlet cabur dayung Provinsi Papua Barat, telah memperoleh medali perunggu, begitu ya. Sudah ada Desi Welmince Robaha, sudah juga mendapatkan medali emas, dan juga sudah ada Herlin Aprilin Lali yang telah mendapatkan medali emas, 1 medali emas dan juga 1 medali perunggu. Oke, boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ini sangat mengharukan sekali begitu Bapak ya. Saya ke Pak Yan Agus dulu, ini selaku pelatih. Bapak, apa yang teman-teman atlet ini lakukan begitu ya, sehingga teman-teman atlet ini dari Papua Barat bisa mendapatkan medali emas gitu ya, medali perunggu juga. Sedikit Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama-tama kami sangat bersyukur sekali pada Tuhan karena kasih karunia-Nya hingga kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Memang kalau lihat perjalanan kami di khususnya dayung di Papua Barat, kurang lebih 16 tahun ini, kurang lebih 16 tahun baru kami berhasil pecahkan telur, artinya berhasil mendapatkan medali emas. Boleh tepuk tangannya, terima kasih. Jadi ini perjalanan yang cukup jauh sekali, 16 usianya. Para atlet ini sekarang kalau tidak salah Desi usianya 18, 19, ada Pinon usianya 20, Herlin Lali 20 dan Sisma Roba 20 juga. Pada nomor kanoing putri jarak 200 meter Herlin Lali mendapat medali emas, dan jarak 500-nya main double dengan Sisma Robaha mendapat perunggu.
Untuk Herlin Lali sendiri, PON pada PON Papua kemarin baru menempati posisi 4, ranking 4. Dan pada Kejurnas 2022 Herlin Lali baru menduduki ranking 3 atau perunggu, dan pra kualifikasi kemarin Herlin Lali berada di perak atau urutan ranking kedua, dan pada PON ini Herlin Lali berhasil mencapai maksimal pada emas. Itu luar biasa. Dan untuk Pinon dan Desi sendiri pada babak kualifikasi mereka memang atlet baru terbentuk 4 bulan menjelang pra kualifikasi, dan pada babak kualifikasi mereka baru bisa di ranking 3. Setelah itu kami pulang mempersiapkan kurang lebih 6 bulan untuk mencapai hasil yang maksimal ini. Sedangkan Sisma Roba juga di babak kualifikasi hanya masuk 4 ya, ranking 4. Ini perjalanan yang cukup jauh namun instan juga, kata bilang instan itu karena ada yang baru bergabung saat babak kualifikasi, sedangkan mempersiapkan ini juga secara periodisasi juga cukup lama, dari 2018 sampai dengan 2024 ini baru bisa mendapat emas. Tadinya memang kami target 2 medali emas, namun puji Tuhan bisa dapat 3 ini kita baru ikut beberapa nomor, masih ada sisa sekitar 9 nomor ke depan yang masih kita ikutin lagi, dengan harapan 9 nomor ini masih bisa menghasilkan yang maksimal gitu. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk teman-teman kita yang telah berjuang mengharumkan Provinsi Papua Barat. Baik Bapak, kali ini saya akan ke Pak John Saiba selaku Ketua Harian KONI Papua Barat. Pak, ini seperti apa sih teman-teman atlet ini untuk pembinaannya, dan cabang olahraga unggulan Papua Barat itu apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, terima kasih. Ya, pertama-tama kita semua pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih juga kepada masyarakat Provinsi Papua Barat atas dukungan dan doanya, dan lebih khusus kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Bapak Pejabat Gubernur Papua Barat dan Bapak Sekda, ya tak henti-hentinya untuk bisa memperhatikan kami KONI, itu lewat bantuan atau dana kepada KONI untuk bagaimana mensupport atau membantu cabang-cabang olahraga ini untuk mempersiapkan dari sisi pembinaan. Ya, jadi saya sangat berterima kasih ya kepada Dayun yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pelatih tadi, bahwa proses perjalanannya 16 tahun. Ya, PON Papua kemarin kita dapat perak ya, perak dan perunggu. Ya, PON kali ini PON 21 Aceh Sumut ini, ya Dayun dia sangat meloncat lagi. Untuk Papua Barat kami sangat apresiasi sekali dari KONI. Ya, barang tentu dari pembinaan nanti atau untuk ke depan sesudah selesai PON ini, ya pasti kita dari KONI akan mengikuti dari setiap cabang olahraga sesuai dengan schedule atau program yang nanti akan disiapkan dan ajukan ke KONI untuk mempersiapkan diri untuk menuju PON yang nanti akan datang. Di antaranya NTT dan NTB. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Pak John Saiba tadi sudah menjelaskan tentang pembinaan begitu ya. Saya kembali akan bertanya kepada Pak Agus selaku pelatih. Ini kira-kira perbedaan
cuaca begitu ya yang ada di Provinsi Papua Barat dan Aceh pasti sedikit berbeda begitu ya Pak. Kira-kira apakah ini menjadi kendala untuk teman-teman atlet untuk bertanding di arena seperti itu Pak? Iya, itu sudah pasti ya secara periodisasi latihan, apalagi kita sudah masuk di fase strategi, pasti seorang coach atau seorang pelatih itu sudah menyiapkan opsi A, B, dan C-nya. Kami di Papua sendiri latihannya itu di laut, sedangkan main di sini kita mainnya di danau yang nomor flat. Seperti Herlin Lali dan Sisma itu bermain di waduk air tawar, sedangkan latihan kami di sana di laut. Untuk Pinon dan Desi itu tidak terlalu terkendala karena kita latihannya juga di laut yang mana cuaca ataupun lautnya juga berhadapan dengan Laut Pasifik kebetulan, jadi tidak terlalu kaget lah ya kalau kita lihat kemarin di Pulau Kapok lokasi SUP ditandingkan itu 11-12 dengan di Papua, jadi kita tidak terlalu kaget, hanya adaptasi dan kita karena di Papua itu kekurangan jam terbang, hanya itu saja yang kita persiapkan. Baik Bapak, berarti kalau dari segi Pinon itu tidak terlalu bermasalah begitu ya karena sudah juga latihan di Papua di laut juga seperti itu. Betul. Oke, saya akan ke Pinon Robaha sebentar. Ini saya tadi sempat melihat videonya begitu ya. Pinon sempat unggul bersama dengan yang DKI Jakarta. Pinon boleh cerita sedikit nggak apa sih yang terjadi di lapangan ketika pertandingan berlangsung? Sedikit saja, boleh. Baik, iya. Persaingan lebih ketat lagi, bisa lewat dia. Persaingan lebih ketat lagi ya, sepertinya sangat berjuang itu kalau tidak salah di mencatat waktu 6 menit 15 detik begitu ya untuk perolehan medali emas. Oke baik, terima kasih Pinon. Dan juga saya akan ke beberapa atlet lain, itu ada Mbak Sisma Robaha sudah mendapatkan medali perunggu. Boleh cerita nggak sedikit pengalaman apa sih yang dirasakan ketika bertanding? Silakan Mbak Sisma. Mungkin boleh menyampaikan juga semangat untuk teman-teman yang masih berjuang begitu ya, boleh disampaikan juga atau apapun yang ingin disampaikan dipersilahkan, boleh. Biasa di lapangan, iya Pak ya, nggak apa-apa Kak Sisma, kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan, saya boleh ke Kak Desi. Kak Desi ada yang ingin disampaikan untuk memotivasi teman-teman begitu ya, ataupun untuk sekedar mengucapkan rasa bangga begitu telah berhasil membawa Papua Barat? Ya kalau untuk saya bersyukur karena sudah bersaing dengan lawan saya unggul dan teman-teman lain bisa jadi motivasi untuk kita semua. Baik, boleh tepuk tangannya. Terima kasih Kak Desi. Iya, kalau ke Kak Harlin boleh ya, Kak Harlin Aprilin Lali ada yang ingin disampaikan. Mungkin berhubung juga Kak Herlin begitu mendapatkan 1 medali emas dan juga 1 medali perunggu. Ada yang ingin disampaikan? Baik, kalau dari saya ucap syukur sekali dengan hasil. Sangat bangga juga, mau bilang terima kasih juga buat para pelatih, teman-teman, tim yang sudah dukung, bantu doakan, terima kasih. Begitu juga dengan pengurus KONI, terima kasih. Dan juga buat keluarga, terima kasih buat doa dan dukungannya. Saya tahun 2021 PON Papua masuk 4, jarak 200 meter juga. Putri Kano tahun 2022 masuk 3,
tahun 2023 masuk 3 dan masuk 2 maaf. Dan tahun 2024 puji Tuhan masuk 1. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih Kak Harlin. Ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Boleh? Buat teman-teman yang sedang berjuang, semangat aja, percaya saja bahwa kita pasti bisa. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Harlin. Sudah ada Kak Pinon, sudah ada Kak Sisma dan juga Kak Desi ya yang telah membawa pulang medali untuk ke Papua Barat dan pastinya mengharumkan nama Indonesia. Baik Bapak, ini kita akan tanya juga sedikit baik ke Pak Agus maupun ke Pak John Saiba. Ini perjalanan dari Papua Barat ke Aceh itu cukup lumayan jauh juga ya Pak ya. Bagaimana mengatasi hal ini dan kepada teman-teman atlet agar tetap prima ketika mereka bertanding di arena Pak? Iya, kebetulan kami tim dayung itu sudah 1 bulan sebelumnya sudah melaksanakan tryout keluar dan sudah melaksanakan home base di Kerawang, Jawa Barat di Waduk Situ Cipuleh. Jadi adaptasi dengan polusi dari luar sudah terbiasa. Itu memang agak kaget juga kalau perjalanan dari Papua ke Jakarta biasa transitnya di Makassar. Namun karena kami sudah lebih dulu 1 bulan keluar untuk adaptasi udara, jadi tidak terlalu kaget. Sedangkan dari Kerawang ke Aceh itu kurang lebih sudah 2 minggu kita untuk tes lapangan, jadi mungkin tidak ada masalah mungkin untuk kendala. Kalau dengan Pak John Saiba ada yang ingin ditambahkan Pak? Iya, baik. Ya, apa yang tadi sudah disampaikan Pak Pelatih itu, ya itu proses perjalanan. Nah, dari sisi dukungan dan spirit kami KONI mendukung, kita mendukung ya hingga untuk beradaptasi dengan situasi di Aceh ya seperti juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pelatih. Mungkin seperti itu, terima kasih. Baik Pak Yan Agus, ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement pada kesempatan kali ini? Ya, baik, terima kasih. Mungkin sekedar closing saja. Pertama-tama masih ada beberapa nomor yang kami ikut. Kami berpesan buat teman-teman yang masih bertanding, selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas. Tidak ada kata tidak mungkin dan tidak ada kata tidak bisa. Segala sesuatu mungkin saja terjadi, asalkan kita senang, bahagia, laksanakan itu ikhlas. Dan mungkin satu moto dari kita anak-anak Papua Barat yang datang ke sini, saya pakai bahasa Melayu Papua, torang datang, torang turun, torang main, torang ambil. Itu artinya kita datang, kita turun, kita bermain, kita ambil hasilnya, juara. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak John Saiba. Sebelum menutup perjumpaan ini, saya mungkin akan menanyakan dulu kepada tim panitia, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk melalui sambungan Zoom? Oke, karena pertanyaan tidak baik, kita juga akan membuka kesempatan untuk teman-teman yang berada di lokasi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Septa dari Genbest ID. Mau tanya, kira-kira untuk Pak Yan, mungkin juga Pak John bisa menjawab, apa saja bisa diceritakan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh atlet-atlet yang luar biasa ini Pak untuk di PON sehingga bisa mencapai target medali emas. Sebelumnya juga mengucapkan selamat buat atlet-atlet Provinsi Papua Barat gitu Mbak. Kasih. Terima kasih Mbak Septa. Dipersilakan, mungkin Pak Agus dulu ingin menjawab, dilanjutkan dengan Pak John. Baik. Ya, makasih Bu. Terkait dengan persiapan luka yang di Papua Barat, yang di Papua waktu PON, itu kita lukanya itu nggak dapat medali. Itu menjadi senjata paling ampuh untuk mempersiapkan atlet. Artinya bahwa atlet dilatih dengan jiwa juang yang tinggi. Kita tidak melihat halangan ataupun rintangan yang ada di depan kita. Apalagi mengingat kita provinsi yang cukup jauh dengan sarana prasarana, dengan keterbatasan. Namun semangat juang adik-adik ini itu yang bisa memenangkan mereka. Kami pelatih hanya sebagai
jembatan pengarah buat mereka, dan terkait dengan prestasi ataupun latihan mereka memang ada sedikit keunggulan bagi kami anak-anak Papua bahwa olahraga dayung itu adalah olahraga karakter kita, jadi kita tidak izinkan daerah lain ambil dari kita. Kita akan cepat harus ambil. Baik, dipersilakan Pak John ingin menambahkan mungkin. Baik, dari pihak KONI ya pasti kita jujur saja kendala memang kita mengalami kendala, terutama dari sarana prasarana ya, dan kami juga mengakui PON kali ini berbeda dengan PON sebelumnya. Nah, ini kan di 2 tempat, terus dengan situasi yang sementara daerah juga kan dari sisi proses administrasi, proses birokrasi kan tidak sepenuhnya begitu ya, makanya kita mengalami kendala-kendala di situ. Makanya tadi peralatan yang digunakan oleh cabur dayung memang ya apa adanya, dan juga kita mengakui itu, dan juga kita berterima kasih dengan segala keterbatasan itu mereka bisa membuktikan 3 medali emas dan 1 perunggu. Itu sangat luar biasa, dan itu baru pertama kali terjadi untuk Papua Barat. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak John, terima kasih Pak Agus telah memberikan sedikit gambaran seperti apa teman-teman atlet berlatih begitu ya di Provinsi Papua Barat. Mungkin Pak Agus satu pertanyaan terakhir kali ya, ini ada saya melihat mereka satu marga begitu Pak ya. Boleh ceritakan sedikit bagaimana sih Pak keseruan menghadapi seluruh atlet ini satu keluarga jadi atlet semua Pak, itu ceritanya gimana Pak? Iya, biasanya itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya ya. Jadi kalau saudaranya ada yang sudah pernah ikut, pasti dia akan ceritakan, bahkan mungkin mereka akan lihat. Begitu juga Herlin Lali, kebetulan Herlin ini aslinya lahirnya di Sentani, di Jayapura, tetapi karena senior-seniornya pernah main di Papua Barat, Herlin lihat, ikut, dan akhirnya jadi atlet Papua Barat. Sedangkan 3 bersaudara, ada Sisma Robaha, ada Pinon Robaha dengan Desi Robaha. Kalau Desi dengan Pinon ini orang tuanya yang bersaudara, masih kakak adik orang tuanya dari bapak, sedangkan Sisma Robaha itu dari orang tuanya Desi dan Pinon yang bersaudara dengan si Desinya. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau kita ngelatih secara darah, itu ada kekeluargaan itu lebih ketat, karena mereka secara emosional akan lebih kompak dan punya sandi bahasa tubuh tersendiri untuk memperjuangkan itu. Jadi kami juga berterima kasih untuk hal itu. Lebih fokus untuk, kalau bisa ya, kalau sedara sekandung itu lebih bagus lagi kalau mereka main, mungkin begitu. Oke baik, ini teman-teman yang telah bergabung bersama kita di Media Center Aceh, ada yang ingin bertanya sebelum kita menutup preskon pada kesempatan kali ini? Dipersilakan, ya. Selamat malam, perkenalkan saya Ahmad Solehin dari TVRI Sport. Yang saya ingin tanyakan adalah, ini sudah meraih 3 medali emas sementara ya, dan mungkin di cabang olahraga berikutnya masih ada berpeluang untuk mendapatkan medali emas. Nah, di sini dalam artian sudah mendapatkan medali emas, otomatis prestasi yang sudah didapatkan ini harus dipertahankan pada pertandingan olahraga berikutnya, tidak hanya PON tetapi juga beragam kegiatan olahraga lainnya. Lalu upaya apa yang dilakukan supaya prestasi medali emas ini bisa dipertahankan, dan upaya regenerasi dari atlet yang dilakukan oleh pelatih cabur dayung dan juga dari KONI Papua untuk anak-anak Papua Barat lainnya, supaya generasi-generasi lainnya juga bisa mendapatkan peluang yang sama, mendapatkan medali emas dan berbagai prestasi membanggakan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilakan Pak Agus dulu, ya. Silakan Pak Agus. Baik, mungkin dari sisi prestasi atau pelatih, kami menurunkan tim pada PON kali ini, ada tim pelapis yang kami bawa.
jadi tidak tim inti. Papua Barat khususnya Dayung lolos 30 nomor dengan 32 kuota 32 atlet. Di 60% itu pemain pelapis yang kami siapkan untuk PON yang akan datang, next PON. Nah, jadi mereka rata-rata usia 17 sampai dengan 23. Nah, itu artinya bahwa untuk PON berikut kami sudah siap untuk itu. Sudah cukup jelas. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan? Pak John, dipersilakan. Sudah. Baik, Pak Yan, untuk ada pesan ataupun kesan begitu ya, sudah menghadiri PON 21 Aceh Sumut. Ada yang ingin disampaikan, Pak Yan, untuk sesi preskon kali ini? Mungkin hanya ucapan terima kasih saja buat masyarakat besar Papua Barat yang ada di sana. Kami sangat bersyukur sekali karena hari ini kami bisa tampil maksimal di sini bukan karena kami sendiri yang hebat, tapi berkat doa-doa daripada keluarga besar yang ada di sana. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya yang meriah untuk teman-teman atlet dari Papua Barat. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudahi sesi press conference untuk cabang olahraga dayung. Saya minta kesediaan teman-teman dan Pak Agus serta Pak John untuk dapat turun kita mengambil gambar bersama, begitu Bapak ya.